Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membicarakan sedikit tentang muasyahat. Ya, saya Imatul Mufariha dari kelas Adab Muqarran A. Kali ini saya membicarakan tentang muasyahat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Adab Muqarran. Al-muasyahat merupakan al-muasyahat ini mulai muncul pada sekitar abad ketiga Hijriah. Kemudian apa yang membedakan al-muasyahat ini dengan sastra Arab klasik, yakni terletak pada qafiyahnya. Qafiyahnya tidak monoton seperti sastra Arab klasik. Kemudian perbedaannya di sebutannya. Kalau bagian awal ini namanya adalah mutolla atau mutolli ya. Kemudian pada bagian tengah disebut dengan wasnun dan bagian akhir disebut dengan qafal. Kemudian pada bagian paling akhir atau yang bisa disebut saja itu disebut kharjah. Kemudian pada perkembangannya al-muasyahat ini memunculkan salah satunya adalah al-asjal atau azajal atau disebut dengan dendang. Muasyahat merupakan sastra Arab Andalusia ya teman-teman. Kemudian azajal atau al-asjal ini sendiri adalah bentuk dari perkembangan al-muasyahat. Hanya saja kharjah dari azajal ini non Arab. Kemudian untuk azajal ini masih terpengaruh sastra lokal yang asalnya dari Spanyol. Kemudian perkembangannya memunculkan sastra yang disebut troubadour dalam bahasa Spanyol, dalam bahasa Itali disebut troubadour. Yang mana troubadour ini muncul di Eropa pada akhir abad ke-11 Masehi. Kemudian troubadour ini atau troubadour dengan penyair tertuanya yang bernama Guillaume 9 yang merupakan adipati atau departemen Aquitaine ya. Kemudian puisi ini sampai pada Itali dan dibaca oleh Dante yang kemudian diadaptasi oleh Dante, dan Dante membuatnya dalam bentuk baru dan Dante memberi namanya sunit atau soneta. Kemudian pada abad tahun 1321 Masehi, Dante membuatnya namanya soneta, kemudian disempurnakan oleh Petrarch dengan nama soneto atau sonet, yang terdiri dari 14 bait dan 4 bagian, yang terdiri dari masing-masing menjadi 4 bagian. 2 bagian awal dari masing-masing bagian memiliki sajak seperti halnya bagian awal dari muasyahat atau al-asjal atau juga troubadour dalam muasyahat, dan 2 bagian tersebut juga diakhiri senada dengan awalan pada irama yang sama yang sesuai dengan sajak atau vuelta. Kemudian bentuk soneta Italia ini mengalami beberapa modifikasi sehingga masing-masingnya memiliki qafal atau sajak tadi ya. Qafal yang mirip dengan muasyahat karena selaras dengan rima. Dapat disampaikan bahwasanya sonet ini juga terpengaruh oleh sastra troubadour dalam sastra Eropa. Untuk contoh dari sonet dan contoh dari troubadour akan dibacakan setelah ini. Nah, jadi ini ya teman-teman contoh dari soneto. Saya tidak bisa baca, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Ini bahasanya dari bahasa Itali. Saya nggak bisa baca ya teman-teman. Terima kasih.